Kabar kedekatan hubungan antara Chika Jessica dengan Deddy Corbuzier sempat menghebohkan dunia hiburan. Publik sempat tak percaya bahwa Deddy menjatuhkan pilihannya pada sosok humoris seperti Chika. Namun benarkah kini Chika Jessica membantah bahwa dirinya berpacaran dengan Deddy? Dan seperti apa tanggapan Indro Warkop yang sempat disebut-sebut sebagai macomblang? Dan sementara itu di lain kisah, Rudi Sutopo akhirnya angkat bicara soal gugatan cerai yang dilayangkan oleh Andi Soraya. Apa penyebab keretakan rumah tangga mereka kali ini? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Mama mah ya dukung aja. Ya dukung aja kalau ada orang yang baik deket sama aku. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God. Beberapa bulan terakhir, kedekatan Chika Jessica dan ilusionis Deddy Corbuzier jadi sorotan media. Namun kabar jika keduanya tengah menjalin hubungan pacaran hingga kini tetap abu-abu dan terkesan misterius. Meski kerap saling berlaku mesra terhadap satu sama lain dan sering pamer kebersamaan lewat jejaring sosial, namun keduanya tak sekalipun mengaku terlibat hubungan asmara. Tetapi benarkah kedekatan Chika dan Deddy Corbuzier hanyalah sensasi semata? Lalu mengapa ada kesan jika Chika Jessica telah jatuh hati pada sosok Deddy Corbuzier? Lebih dewasa. Dewasa banget bedanya, sama lebih besar badannya. Pokoknya ya beda aja. Seorang Mas Deddy di Indonesia cuma satu, paling sharingnya kayak gitu-gitu. Terus bercanda-bercandaan, aku emang suka bercanda orangnya, orangnya suka bercanda-bercandaan. Ya udah, akunya yang suka juga sih, jadi enjoy aja tanpa ada kayak harus dibuat-buat halo gitu-gitu, enggak. Jadi kayak pure aja jalannya tuh kayak gitu. Mama mah ya dukung aja. Ya dukung aja kalau ada orang yang baik deket sama aku. Permasalahannya adalah setelah ini akan ditanya lagi tuh hubungan saya sama Chika seperti apa. Biasa psikolog. Akan ditanya lagi tuh hubungan saya sama Chika seperti apa. Saya jawabnya sederhana. Kalian tahu pada saat kita nikah aja. Saya undang. Kalau nggak ada hubungan, kalian tidak akan dapat surat undangannya. Tapi kalau saya benar-benar berhubungan dengan Chika, Anda tidak tahu. Kalau saya tidak berhubungan dan saya mau Anda tahu, Anda tahu. Hey baby, even though I hate you, I wanna love ya, I want you. And even though I can't Cinta tetaplah sesuatu yang misterius dalam hubungan Chika dan Deddy. Meski ibunda Chika telah memberi lampu hijau, Deddy dan Chika tak bergeming soal hubungan mereka. Dalam kata, Chika memendarkan kekagumannya pada Deddy dan hanya sebatas itu. Padahal di media sosial telah berseliweran kalau Chika dan Deddy tengah menjalin hubungan pacaran. Lantas apa status hubungan mereka sebenarnya? Mengapa Chika justru membantah hubungan pacaran dengan Deddy? Benarkah kedekatan mereka selama ini hanya sekedar sensasi? Biasa aja karena nggak pernah ada omongan kayak gimana gitu. Jadi kayak ya jodoh nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya sekarang deketnya, terus nanti endingnya seperti apa ya nggak tahu. Misalnya endingnya ya tiba-tiba ya seperti yang orang-orang bilang misalnya menikah ya berita bagus ya diaminin. Kalau misalkan enggak ya kita juga nggak pernah bilang untuk kita dekat terus akan menikah gitu, enggak. Dan itu menjadi heboh gitu. Saya lempar Komindro, meja Komindro, bahkan ada sosial media yang marah-marah. Apa urusan nih Om Indro dengan hubungan Deddy dan Chika? Dia kan bukan siapa-siapa. Lihat ya, begitu luar biasanya fenomena hubungan ini sampai diselimuti oleh kata-kata orang seperti itu. Polan juga ribut sama Ola dan sebagainya, masuk ke berita dan sebagainya. Itu adalah proses dari film. Kan saya bilang waktu itu saya nggak ngerti itu apa. Tapi kalau toh mau ya silakan, dia bebas kan. Yang paling penting adalah nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Suka ngatain aku di Instagram apa alay doang sosok Korea apa gitu kan. Lah emang suka Korea gitu. Aku aja sama Lee Min Ho kan lagi long distance ya. Lee Min Ho kan di Korea. Cie cemburu. Terus gitu. Jadi pengen buktiin aja sama haters kalau misalkan ya ternyata Mas Deddy sama Kak Polan tuh ngebuka aku kalau ternyata Chika tuh bisa melakukan adegan-adegan yang kayak di triangle gitu. Jadi gitu. Jadi kayak
akhirnya dari komen-komen haters yang negatif tentang aku, misalnya ih alay cuman bisa ini doang, cuman bisa sok Korea, sok ini, sok itu. Akhirnya pas ngelihat sisi lain Cika yang dilihat oleh Mas Dedi sama Kak Polan, aku jadi bisa seneng, dan si haters itu jadi berubah pikirannya, jadi oh ternyata Cika tuh bisa gini ya gitu. Ternyata kalau misalkan ada yang bilang aku misalnya ada yang bilang ya ih ternyata settingan, kalau nggak ada yang bilang tuh kan pacaran, kita berdua emang nggak pernah bilang kita tuh pacaran atau kita settingan. I know you're never gonna wake up. I gotta give up, but it's you. I know I should never call back. I let you come back, but it's you. Every time you touch me, and say you love me. Cinta yang memendarkan misteri juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga Andi Soraya dan Rudi Sutopo. Pekan lalu Andi telah melayangkan gugatan cerai kepada sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rencananya sidang perdana akan digelar pada Senin 31 Agustus mendatang. Rumah tangga Andi dan Rudi seolah dibayangi sensasi. Pasalnya 2013 silam, Rudi sempat menggugat cerai Andi di pengadilan yang sama. Namun pada akhirnya mereka kembali rujuk. Lantas apa sesungguhnya alasan dibalik gugatan cerai Andi terhadap suaminya kali ini? Benarkah karena kehadiran orang ketiga atau sekedar sensasi seperti kejadian setahun silam? Yang ini aku speakerin, ini wartawan di rumahku banyak, kamu enak nongkrong di Bali nih. Nih, gak mau nanya, tuh tanya, lu tanya apa tuh, tuh. Kalau ngomongin apa penyebabnya, kayaknya itu kan merupakan privacy kita berdua ya. Tapi yang pasti kita mau bisa secara baik-baik, dan mungkin maksudnya di sini apa ya, pengen kembali pacaran kali ya sama suami. Pengen balik pacaran katanya. Terus? Memang apa sempat pisah rumah gitu kan, tapi ya biar rumahnya pisah kan hatinya tidak terpisahkan. Oh ya, namanya rumah tangga tuh, semua rumah tangga pasti kan adalah berantemnya, tapi tidak yang besar atau gimana, enggak. Kita baik-baik aja kok. Ini sekarang aja juga kita muat, terus aku masih ngerjain proyek-proyek suami juga di Bali gitu kan. Apa alasan Mbak Andi untuk menggugat cerai ke PA Selatan, Mbak? Udah lama kali ya nggak soan ke PA Selatan. Itu fotonya masih komplit. Apa ya? Ya mungkin penyebabnya Udah banyak. lama nggak sowan ke PA Selatan apa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Apa? Udah lama nggak sowan ke PA Selatan. Sampai Pengadilan Agama Selatan. Statement bahwa ini masalah ekonomi dan lain itu nggak benar, sama sekali tidak benar. Kalau misalnya masalah orang ketiga atau apa, mungkin di pihakku tidak ada, ya insya Allah di pihaknya Mas Rudi nggak ada. Nggak ada, yang kurang ajar kamu, fitnah kamu. Kalau memang sama-sama sibuk ya, Mbak Andi. Ya nggak apa-apa, ya berarti kan suamiku laku, biarin aja, biar ini. Benar. Kamu masih pakai cincin kawinnya nggak ya? Masih. Nah ini juga masih. Tuh, lotion. Kami berdua masih. Nah, bingung kan? Karena di saat belum ketemu. Nggak percaya, itu tuh baca, buset, ini gue itu. Karena selama belum ketemu palu hakim kan, berarti saya masih milik dia masih milik saya gitu, ya kan? Ntar palunya kita beli yang, jadi palunya nggak ketok-ketok. Gitu ya, insya Allah nanti kalau misalnya pas saya ada waktu saya ketemu teman-teman media. Ya. Insya Allah. We're on top of the world. Pasca bercerai dari Okan, Vivian telah move on dan menjadi kekasih dari Semi Simorangkir. Lalu benarkah Vivian akan menikah dengan Semi September mendatang? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Iya, emang kita berdua lagi dekat dan kedepannya nggak tahu seperti apa, kita bawa dalam doa aja, kita jalanin aja kok.
Pemirsa, masih banyak berita menarik lain yang kami suguhkan dalam Selebrita Pagi. Saksikan terus Selebrita Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi tentunya hanya di Trans 7. Waktunya saya, Auxilia Paramita. Pamit undur diri. Sampai jumpa. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Can I call you mine? Vivian, mantan istri Okan Cornelius, mengakui sudah sejauh mana hubungan asmaranya dengan Semi Simorangkir. Bahkan meski hubungan asmara keduanya baru terkuak beberapa waktu terakhir, kabarnya Vivian dan Semi akan melangsungkan acara lamaran pada awal September mendatang. Benarkah? Lantas akankah Vivian dan Semi melangkah ke pelaminan akhir tahun ini? Iya, emang kita berdua lagi dekat dan kedepannya nggak tahu seperti apa, kita bawa dalam doa aja, kita jalanin aja. Kan kita menjalin hubungan dengan baik, ya kepengennya kedepannya ya lebih baik lagi gitu. Jadi kita berdua ya berharapnya yang terbaik aja. Ya kalau aku dekat sama dia berarti kan aku nyaman sama dia. Orang tuanya udah pernah ketemu sama keluarganya, udah pernah ketemu. Tanggal 8 itu aku juga bingung kenapa kalian tanggal 8 September dari mana dapetnya. Itu tanggal 8 itu hari ulang tahunnya dia. Jadi ya itu spesialnya itu hari itu ya hari ulang tahunnya dia itu. Tahun ini kayaknya cepet banget ya. Belum sih, kita juga nggak tahu juga sih, kan kita nggak pernah tahu ya rencana Tuhan seperti apa gitu. Kayak aku dekat sama dia pun kalau ada banyak orang yang bilang kok kayak cepet banget sih move on-nya atau segala macam gitu ya. Apakah ini orang ketiga atau segala macam, rumor-rumor kayak gitu sebenarnya banyak banget kan aku dengar. Sebenarnya itu emang dari dulu aku bukan tipe perempuan yang suka menceritakan apa yang terjadi dalam hidup aku gitu. Jadi kalau memang aku saat ini dekat sama dia, dilihatnya kalian melihatnya itu terlalu cepat, ya aku nggak bisa menyalahkan juga gitu. Karena mungkin memang ketetapan Tuhannya seperti ini, aku mau gimana lagi gitu. Kalau permasalahan rumah tangga aku pun itu sudah terjadi sudah lama gitu loh. Kalau memang prosesnya memang baru terjadi ini, ya nggak ada yang salah gitu loh. Maksud aku dekat sama dia pun juga baru gitu. Mau takut gimana, aku juga nggak kepengen nanti aku sampai tua sendiri, kan aku juga nggak kepengen gitu. Kalau tiba-tiba sekarang dikasihnya cepet, ya aku puji Tuhan aja gitu. Aku dikasih orang yang bisa membuat aku bahagia tersenyum lagi, ya aku cuman aminin aja kayak gitu aja. We got time, yeah, we got love. So darling, just where you stay, right by my side. I heard you feeling nothing's going right. Why don't you let me stop right? The clock is ticking. Penyanyi Andin tengah berbahagia lantaran baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Selasa 25 Agustus kemarin. Di momen pertambahan usianya itu, Andin benar-benar dipermainkan sampai-sampai pelantun lagu Bisikan Hati mual di dalam kendaraan. Lantas seperti apa kisah Andin seputar pesta kejutan dari suami dan para sahabatnya di hari ulang tahunnya kemarin? Ya, boleh tahan dulu, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bandel banget satu lirik. Iya, tepuk tangan. Kis. Cium. Buat teman-teman wartawan yang mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Bank BRI dan BNI, please dari Kado spesialnya ada deh. Ada udah dikasih tadi malam. Cuma beda dari tahun-tahun sebelumnya, kan sebelumnya suka dikasih cincin, kalung, sekarang udah beda. Apa ya maknanya, mungkin semoga saya masih bisa terus berpikir seperti ini sehingga Tuhan masih mau ngasih berkahnya terhadap kehidupan saya gitu.